Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum, alat menjerat. Orang tuh nggak tahu bahwa hubungan saya dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu kan sangat spesial sebenarnya. Sespesial apa itu, Bung? Dia telepon saya. Terus? Pak Hari, masih ingat Ibu nggak? Ya masih lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang, ini teman-teman kamu demo aku nih kan. Tapi juga pernah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan juga mungkin ya? Ya, semua menteri saya kritik. Sobat Adiasa, hari ini kita masuk dengan program baru, yaitu program BTS. Apa tuh BTS? Itu Bincang Tokoh Santai. Saya pikir itu loh, band orang Korea. Bincang Tokoh Santai. Luar biasa. Ya, meskipun yang kita hadapi sepertinya bukan tokoh yang santai sebenarnya. Itulah. Karena terkenal dengan Aku aja deg-degan. Biasanya kami itu ya ngelihat di TV yang waduh vokalis banget. Kita vokalis Senayan. Sekarang ketemu langsung. Itulah suatu Sobat Adiasa, tuh. kita perkenalkan bintang tamu keren kita. Surprise buat Sobat Adiaksa. Bapak Haji Fahri Hamzah, terima sarjana kasih. ekonomi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pak, izin saya boleh panggil Abang atau Bung? Bung aja. Aduh, Bung Fahri Hamzah, Dari pejuang. dulu kan pejuang 45 panggilannya Bung gitu kan. Siap. Apa kabar Bung? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke podcast kami Bung. Sama-sama. Suatu kebanggaan sekali lagi. Saya terus terang apa istilahnya orang Inggris bilang excited dengan ada lembaga yang di luar itu kan citranya agak angker. Wah, dipanggil gedung bunder. Kan serem. Ini tiba-tiba saya dengar dia mulai main podcast ini. Itulah. Berarti emang sama-sama ini kan. Sama-sama Ini terobosan yang luar biasa ini Terima kasih. sekarang. Terima kasih Bung, terima kasih. Memang negara itu Pak harus pelan-pelan Siap, merubah wajah angkernya itu menjadi wajah ramah. Sebab kalau negara nampak angker nanti banyak hantu Pak. Mulai katanya. Pemanasan ini, Pemanasan. Bung, memang kita jujur mengundang Bung Fahri itu bukan tanpa alasan. Satu, kami melihat Bung Fahri meskipun sekarang sudah nggak di legislatif, gitu kan, tapi kami melihat beliau ini masih aktif dengan cuitannya gitu. Ya toh? Sekarang gini Mas Dedi ya. Beliau itu nih, mohon izin Bung kalau emang salah kami dikoreksi. Usia 20-an sudah jadi staf ahli MPR. Ya iya. Usia 20-an diskusi tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Betul ya Bang ya? Tapi percaya nggak? Itu sama saya usia 20 saya makin larang mobil. Itu loh, usia 20 sudah ngebahas yang berat-berat. Itulah. 2024 mungkin usia 30 kurang ya Pak ya? Iya. Sudah jadi anggota dewan. Betul. Dan hebatnya lagi langsung di Komisi 3, wakil ketua lagi kan? Nah, yang hebat lagi di Komisi Hukum, Iya. tetapi beliau sarjana ekonomi. Coba. Makanya lu malu kalau sampai kamu nggak keren gitu kan? Itulah. Bung, Siap. bisa dijelaskan sekarang aktivitasnya apa, Bung? Ya, saya kan memang memilih untuk tidak mencalonkan diri karena pertama jadi pejabat itu kan umur 27 sebenarnya waktu diminta almarhum Presiden Habibie menjadi anggota MPR. Oh, Bung, Presiden Habibie yang minta itu. Presiden Habibie dia telepon saya langsung. Habis kita demo tuh, karena ada sidang istimewa kan. Pendemo rupanya. Siap. Pak Habibie bilang, Fahri kamu mewakili anak muda jadi anggota MPR. Memang dulu waktu itu ada utusan golongan kan ya. Nah akhirnya di MPR. Setelah itu saya bantu di sekretariat MPR untuk pada masa amandemen konstitusi gitu. Nah lalu kemudian di DPR. Jadi saya waktu 2019 akhir atau sebelum 2019 saya kan ditawarin oleh hampir semua partai ya. Udah maju aja lagi pasti terpilih segala macam.
teman-teman di DPD juga bahkan pernah beberapa tokoh-tokoh daerah tuh minta saya untuk maju di DPD gitu, supaya nanti bisa mimpin DPD. Saya bilang enggak, saya pengen jadi rakyat, saya bilang gitu. Jadi ya kadang-kadang kita tuh perlu mengalami ya satu perasaan bahwa pada dasarnya kita adalah rakyat. Habis itu kita dapat amanah dan nanti juga akan balik ke rakyat gitu. Tapi kayaknya nggak semua teman-teman kita punya pola pikir yang sama gitu kan. Bila perlu sampai tua pun. Itulah makanya. Padahal konstituen beliau ini banyak sekali di NTB. Memang ada yang keterusan lupa jadi rakyat. Jadi rakyat siapa? Kita nggak boleh lupa jadi rakyat itu, karena itu yang utama, dan nanti itu yang kita akan kembali ke sana, dan itu yang membuat kita jadi wajar jadi orang begitu. Nah jadi akhirnya saya kita mulai. Lucu memang 31 Oktober 2019 itu kan mulai pensiun begitu ya. Langsung tuh kepala muter, mesti ngapain kan. Yang besoknya kan pagi-pagi udah ngantor ya kan, pakai jas. Betul. Pakai Foredes mungkin. Hari pertama ya kan 1 September ngapain gue ya? Apa 1 November tuh? Ngapain gue sekarang ya? Ya udahlah, kita cari, kita susun lah. Kebetulan basis kerja saya memang basis sekolah saya ekonomi. Saya punya network ke teman-teman yang kuliah di ekonomi, ya kan? Siap. Memang kalau saya dari awal menganggap politik itu sebenarnya, ini di keyakinan pribadi ya, politik saya anggap sumber pahala paling besar. Karena politik itu kalau dia berhasil, banyak orang yang hidupnya berubah. Sekali kita dapat pemimpin yang adil, itu efeknya pada masifnya kesejahteraan itu akan luar biasa. Menurut saya pidato Pak Jaksa Agung kemarin itu, menurut saya ya, itu menyadarkan kita bahwa restoratif justice ini itulah yang jiwanya lebih cocok dengan hukum demokratis dan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Jadi tidak hanya berbicara kepastian hukum kan di dalamnya. Kepastian hukum itu ya akibat langsungnya dari kita, keberanian kita untuk men-set up restoratif justice. Sebab nanti ini kan tidak berjalan sendiri. Dia memerlukan orkestra kembali gitu. Sebab kan yang sekarang itu mungkin gini. Kenapa kemarin itu berkembang penghukuman ya, filsafat penghukuman yang berlebihan, bahkan orang tuh dihukum sampai mewarisi kolonial kan ya, itu. Saya sering bilang ini kasus lapas kemarin itu sampai 40-an orang meninggal dunia di lapas yang pengap ya, yang mudah terbakar. Kalau bisa dibilang itu kan di seluruh Indonesia kayak begitu. Sementara saya pernah memimpin Komisi 3 dan keliling ke seluruh lapas. Lapas yang paling masuk akal itu cuman Sukamiskin, yang dibangun oleh Belanda 103 tahun yang lalu oleh kolonial gitu loh. Sementara lapas yang kita bangun sendiri itu tidak dengan falsafah kemanusiaan, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah jadi ini perlu perubahan paradigma berpikir yang dahsyat gitu. Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum, alat menjera dan sebagainya, itu falsafat lama itu gitu. Nah ini yang saya ingin gitu, kita kesana cara berpikirnya gitu. Memang kan gini, ada kayak misalnya dalam kasus Nenek Minah dulu itu kan, betul, yang mencuri 3 butir coklat itu kan. Betul. Orang marah ketika beliau dibawa ke pengadilan. Tapi kan begini ya, filsafatnya itu, kalau kita pengampunannya dilakukan di depan, ini kan juga bisa menyebabkan ketidakpastian. Betul. Yang menarik waktu itu menurut saya itu ya, waktu Nenek Minah itu dihukum, lalu bahkan ongkos dia untuk datang ke pengadilan pun menyebabkan dia berat. Lalu ada seorang jaksa yang jatuh hati untuk membiayai Nenek Minah. Itulah restoratif. Negara harus hadir dalam penyelenggaraan hukum yang sama bagi semua orang, karena semua orang juga mungkin melakukan kesalahan, tetapi negara juga menegakkan fasilitasi supaya keadilan itu juga ada bagi orang yang tidak mampu, gitu loh. Dari awal gitu. Dan panggilan hati si jaksa waktu itu menurut saya
Ini menegaskan satu revolusi besar cara kita melihat. Bahwa dan lalu kemudian setelah Nenek Minanya dihukum kan lalu hukuman percobaan kan. Itu artinya dia itu bisa. Jadi di satu sisi kita menghormati azas legalitas, kita menghormati proses dan sebagainya, tapi negara harus tahu dong gitu. Seperti yang juga kita lihat sekarang di negara-negara maju itu kan terobosannya sudah luar biasa gitu. Nah, ini menurut saya ini panggilan besar gitu, yang harus disambut juga secara gegap gempita supaya sekali lagi penjara nggak bisa lagi kayak sekarang, ya kan? Penjara ini nggak muat sudah 3-4 kali lipat. Orang tuh kayak pepes ikan Pak, ya kan? Tidur sambil berdiri, saya lihat tuh penjara yang kayak begitu, nggak bisa lagi dong gitu. Cuman memang gini Bung, nah kita ngelihat bahwa dengan lahirnya peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 yang lahir pada saat atau tepatnya sekarang sudah diundangkan. Bukan, tepatnya pada saat ulang tahun Kejaksaan yang ke-60 itu menjadi kado besar bagi kami sih. Betul. Karena dengan lahirnya peraturan itu ada landasan pijak bagi kita untuk kalau kayak kemarin waktu Nenek Mina itu kan jaksanya yang sudah melakukan upaya restoratif sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada payung hukumnya waktu itu kan gitu kan. Kita juga ngelangkah takut-takut gitu kan. Payung hukumnya hanya ya kan tadi karena Bang Fadi ngomongnya kemanusiaannya lahir di situ. Tapi sekarang kita udah punya dasar dan payung hukum kita gitu. Melaksanakan di lapangan udah mulai berani. Udah berani. Dan 304 Bung. Dalam 1 tahun. 304 dalam 1 tahun, paling tidak itu perubahan besar bagi kami gitu kan. Nah, saya kira banyak ya terobosan Pak Jaksa Agung sekarang ini yang perlu diapresiasi. Jadi misalnya saya kan pernah men-tweet beberapa kali itu tentang pemberantasan korupsi dalam senyap. Itu kan saya mengapresiasi itu terus terang ya. Dan beliau senyap ini Bang. Senyap. Tapi triliunan. Saya baru baca data pengembalian keuangan negara di tahun ini saja udah 26 triliun. Iya, 26 triliun. Dalam 1 semester, Bung. Dalam 1 semester. Yang lain saya lihat, mohon maaf ya, ini kita tetap saling harus kejar-kejar mengejar ya. Fastabikul khairat istilahnya kan. Iya kan? Kalau beliau ngomong tuh saya tuh ikut gemeter loh. Betul loh, Bung. Saya tuh juga Nah, itu adalah senyap karena memang pada dasarnya kalau kita mengerti bahwa negara itu punya wibawa yang sangat kuat, kita nggak perlu ribut-ribut. Orang tuh akan taat kalau negara itu menegakkan wibawanya, nggak perlu ribut-ribut. Diam-diam aja orang akan taat kok, karena negara itu pada dasarnya mengumpulkan seluruh tenaga dari rakyat gitu ya, sebagai sumber dari wibawanya gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dengan fokus kepada pengembalian kekayaan negara dan negaranya pulih, tapi nggak perlu rame. Terus terang itu tadi kinerja kalau khusus untuk pemberantasan korupsi, kinerjanya itu menurut saya jelas lah. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu lebih konkret itu basis kinerjanya itu, yaitu pengembalian kekayaan negara. Sebab buat apa itu dibelok-belokkan ke yang lain? Nah, saya itu terus terang ya, ada melihat bahwa orang itu nggak senang dengan upaya pengembalian uang negara gitu. Dianggap itu kurang heroik dibandingkan dengan upaya-upaya lain gitu. Yang ya pameran ya kan, pakein baju apa segala macam. Oh itu iyalah, itu kan prosedur gitu. Tapi yang namanya pengembalian kekayaan negara triliunan itu harus jadi fokus Pak. Dan kita mesti bergeming istilahnya ya dengan itu gitu. Nggak boleh geser ke tempat lain. Sebab kerjaan ini nggak akan ditepuk tangan, pasti dicurigai orang kita lagi merampas kekayaan orang kok. Iya kan? Pasti ada perlawanan. Pasti perlawanannya di sini. Betul. Tapi kalau sekedar dibikin malu ya kan, sekedar itu pameran-pameran begitu, apalagi yang kecil-kecil, wah itu tepuk tangan. Gitu. Itu yang saya bilang tadi, salah ponten Pak, ya kan? Kalau saya pontennya itu di pengembalian uang, bukan yang begitu-begitu. Makanya saya ngasih A+ kalau bisa yang begini gitu.